Kita kenalan dulu. Apa suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Bisa, Bapak. Terdengar dengan sangat jelas. Terdengar dengan Terima kasih. Nama saya Aris Rohmadi ya, dari KB Rizkuna Permata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Hobi literasi, mungkin ibu-ibu ada yang hobi literasi, nanti bisa kolaborasi dengan kita. Ya. Oke, kita pada pagi hari ini, ya, karena kita ada di sesi yang sudah cukup lelah ya, nunggu. Nah, kita coba cairkan suasana dengan kita nyanyi dulu, Bu ya. Lagu yang sudah sering kita dengar mungkin ya. Kalau kau suka hati. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan bersama-sama, kita tepuk tangan. Nah, coba kita ulangi sekali lagi, Bu. Ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan bersama-sama, kita tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Pagi ini kita merasa sangat bergembira sekali bisa berada di Zoom ya, bisa mengenal Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah lain. Mungkin tidak kita ketemu dalam tatap muka, tapi kita dapat tatap maya. Mudah-mudahan ada keberkahan ya di dalam pertemuan kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita akan menyampaikan kesehatan dan gizi anak usia dini ya. Ini dari Kabupaten Musi Banyuasin nih ya, karena motonya serasan cekate, maka tanpa ada janjian semuanya kok buat materinya sama, kesehatan dan gizi ya. Tapi saya pada kesempatan ini mengambil pokok bahasan pentingnya kesehatan dan gizi pada anak usia dini. Ya. Tujuan dari materi ini adalah menjelaskan pentingnya pemeliharaan kesehatan anak usia dini. Jadi ternyata gizi ini sangat penting untuk tumbuh dan kembangnya anak usia dini. Ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ada Ibu Marnisa dari Kabupaten Musirawas. Masih ceria Bu ya. Ada Siti Rohmah, Kabupaten Waikanan. Ada juga Ibu Khairunisa ya. Masih pada semangat ya. Oke. Peran kesehatan bagi masa depan anak usia dini. Peran kesehatan bagi masa depan anak usia dini memerlukan perhatian dalam hal pemeliharaan kesehatan karena terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi kehidupan kelak kemudian hari. Jadi perlu kita perhatikan bahwa ya, ini suara bocor ya. Pemeliharaan kesehatan sesungguhnya diawali ketika ibu hamil. Dan hal ini sangat menentukan ada atau tidaknya permasalahan kesehatan yang akan dihadapi anak pada masa dewasa. Pemeliharaan kesehatan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya mencuci tangan
menggosok gigi secara teratur, makan makanan yang sehat seimbang, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Di sini peran pendidik dan orang tua adalah memberikan dukungan terhadap proses pembiasaan pada anak. Jadi kita perlu mendidik putra-putri kita, anak-anak kita itu dengan pembiasaan yang baik. Ini dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil ya, mencuci tangan. Sekarang ini sudah sering diajarkan. Mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah dan sebelum aktivitas, dan lain-lain. Apalagi di situasi pandemik ini, mau tidak mau kita rajin cuci tangan. Nah ini ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Pentingnya gizi bagi anak. Pemenuhan gizi yang seimbang penting bagi anak usia dini. Kekurangan zat gizi untuk pertumbuhan, yaitu protein, kalsium, fosfat, energi pada anak perempuan akan menyebabkan pertumbuhan tulang panggul dalam tidak optimal. Sehingga pada masa dewasa akan mengalami gangguan persalinan. Sehingga timbulnya resiko kematian pada saat melahirkan. Bapak Ibu semuanya, pentingnya gizi bagi anak. Terutama bagi ibu-ibu nih yang punya anak perempuan, ya. Karena ternyata adanya resiko ibu yang melahirkan kemudian meninggal dunia itu diantaranya adalah salah satu resiko ketika anak itu mengalami kekurangan gizi. Makanya perlu diperhatikan dari sejak anak usia dini. Baik Bapak Ibu semuanya, materi kita cukup singkat ya, karena durasi juga 10 menit ya. Maka dari materi yang saya sampaikan ini mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mau ditanyakan dulu. Silahkan, bisa ditulis di room chat ya. Atau bisa raise hand. Nah, ini pengalaman baru, kita bisa di Zoom, bisa raise hand. Pengalaman baru ya. Selama ini belum pernah kita di Zoom. Kita selalu di tatap muka. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau kita diskusikan ya, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, ini sebagai pendalaman materi ya. Oh ada, ini Ibu Sandi Astuti ya. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung saja ke pertanyaan terkait dengan pembiasaan perilaku hidup bersih terkait dengan kesehatan anak-anak. Itu kan anak-anak memang harus kita biasakan cuci tangan pakai sabun gitu ya Pak. Ya, Tapi kadangkala kita agak susah ke anak-anak itu. Mereka cuci tangannya terburu-buru. Nah, langkah apa saja yang pengalaman dari Pak Aris nih terkait dengan cuci tangan pakai sabun? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya dari Ibu Sandi. Oke, mungkin dari ibu-ibu yang lain bisa membantu saya. Pembiasaan untuk cuci tangan ini Ibu Sandi merasa kesulitan ya. Ibu siapa yang bisa membantu saya? Silakan Ibu. Waktunya masih ada sedikit. Yang kedua. Ibu Khairunisa, ya. Saya ada Bang. Iya. Oke, silakan Bu Khairunisa. Saya ada Bang. Ya, karena. Ya baik, ya baik Pak. Ini materi yang sangat menarik sekali ya terkait dengan pencegahan tentang pentingnya gizi. Nah, namun kalau di tempat saya di sini biasanya masih ada juga orang tua yang masih ini ya Pak kurang penting gitu
menganggap bahwa gizi anak itu kurang penting asal si anak kenyang saja, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Itu kita kasih pengertiannya ke orang tua. Yang penting anak saya kenyang gitu, udah. Sedangkan kandungan asupan gizi yang di dalamnya itu tidak terkandung, Pak. Itu mohon Pak pencerahannya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih ya atas responnya. Ada 2 pertanyaan dari Bu Sandi itu merasa kesulitan. Maaf, Bapak, waktu tersisa 1 menit. Oke, terima kasih. Waktu 1 menit ya, Ibu Sandi. Dalam pembiasaan untuk mencuci tangan itu biasanya anak-anak itu mencontoh orang tuanya atau gurunya. Kalau anak-anak itu susah untuk mencuci tangan, biasanya ya lingkungan sekitarnya itu tidak terbiasa cuci tangan. Kemudian untuk Ibu Hoirunisa itu ya kita harus mulai sekarang mencoba memberikan menu makanan anak-anak kita dengan menu gizi seimbang. Ya. Kita bisa memulai dengan piring kita itu ya. Itu ada prosentasenya. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, mungkin kita simpulkan saja pertemuan pada kesempatan kali ini bahwa pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan anak usia dini itu penting karena mempengaruhi kehidupan sampai dewasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.